Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bebas Horor, bebasnya bercerita horor. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan dengarkan sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan menceritakan salah satu treat horor yang berjudul Sasab yang ditulis oleh akun Setama666. Menceritakan dua orang pemuda atau dua orang anak-anak yang nyasar di tengah hutan. Apakah mereka bisa kembali? Bagaimana kelanjutannya? Simak sampai selesai. Cerita ini terjadi di tahun 70-an. Narasumber bercerita langsung kepada penulis secara face to face. Jadi semoga kalian bisa ikut merasakan dan masuk ke dalam ceritanya. Jadi gimana om awal mulanya? Kok bisa sampai kejadian kayak gitu? Tanyaku. Oke om, ceritakan dengan jelas dari awal, jawab om Tony. Bukan nama asli ya, sambil menyesap rokok kreteknya. Tahun 70-an, saat itu umur Om Tony masih 10 tahun dan masih duduk di sekolah dasar. Dia tinggal di kabupaten daerah Jawa Barat, dan daerah tempat tinggalnya dulu belum ada aliran listrik. Kehidupannya pun sederhana. Sama seperti daerah-daerah lainnya pada masa itu, kebanyakan warga masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, sumur timba untuk kebutuhan air, dan lampu minyak untuk penerangan di malam hari. Tony, kamu nyari kayu bakar? Ini persediaan tinggal sedikit, ujar ibunya. Iya mak, ini juga mau, balas si Tony. Tony sudah biasa mencari kayu bakar ke hutan. Sendirian dia pergi hanya berbekal golok dan tali. Jarak dari rumahnya ke hutan pun tidak terlalu jauh, hanya dibutuhkan 10 menit jalan kaki. Tony pun sudah sampai dan mulai mencari batang-batang kayu. Singkat cerita, seperti itulah kegiatan Tony di kesehariannya di luar kegiatan sekolah. Dia sering pergi memancing ikan dan belut ataupun berburu burung liar untuk tambahan lauk makan sehari-hari. Dan sampailah di hari itu, hari di mana Tony tidak akan bisa melupakannya sampai kapanpun. Tony pergi ke rumah temannya Cecep untuk mengajaknya pergi berburu kelinci ke hutan. Kebetulan saat itu hari libur, jadi mereka bisa seharian pergi berburu. Ton, aku bawa beras ya, takutnya nanti lapar di hutan. Sekalian juga aku bawa panci kecil untuk masak nasinya, ujar Cecep kepada Tony. Iya bawa aja, aku juga ini bawa abon sama pisang buat kita makan di sana. Mereka pun berangkat pergi ke hutan setelah meminta izin kepada orang tuanya dengan segala perbekalan yang mereka bawa untuk berburu. Pagi yang cerah dengan kicauan burung dan hembusan angin segar menemani langkah mereka yang bertelanjang kaki pergi ke hutan. Perkebunan, persawahan, kolam-kolam ikan yang sejuk dan asri mereka lalui. Aliran-aliran sungai yang jernih dengan suara air dan jeramnya menjadi hal yang biasa mereka lewati setiap hari. Setelah kurang 15 menit berjalan, mereka memasuki area hutan, disambut dengan pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Pagi yang cerah pun menjadi redup cahayanya saat Tony dan Cecep memasuki area perhutanan. Suara-suara burung liar dan sesekali suara monyet terdengar saling bersahutan. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Walaupun masih kecil, tapi mereka sudah sering berpergian jauh, apalagi hutan yang mereka lalui. Masuki saat ini adalah hutan favorit mereka untuk berburu. Cep, sebelah sini kayaknya udah jarang kelincinya, udah banyak yang nangkap. Kita cobain ke hutan sebelah utara gimana? Tanya Tony. Cobain aja dulu di sini, kalau gak ada baru kita ke sana, Cecep. Tony pun mengiyakan jawaban Cecep. Mereka mulai mencari hewan buruan mereka, yaitu kelinci. Tapi jika ada burung dan ayam hutan, biasanya mereka juga memburu hewan-hewan itu. Tapi hari ini mereka fokus berburu kelinci. Waktu berlalu. Sekitar 2 jam mereka mencari tapi tidak membuahkan hasil. Beberapa jebakan yang mereka pasang pun tidak mendapatkan hewan buruan. Cep, ayo kita pindah ke utara. Di sini mah gak ada, kataku juga, ujar si Tony. Iya Ton, bener ayo tapi kalau kita ke utara belum tahu jalannya benar-benar, dibalas Cecep. Lah paling juga tersesat, santai aja, jawab Tony. Jangan sembarangan kalau bicara di hutan, ujar Cecep. Singkat cerita, mereka pun pergi ke utara dengan harapan banyak kelinci di sana. Sekitar pukul 11,
Matahari bersinar terang, namun sinarnya tidak bisa menembus lebatnya pepohonan hutan utara. Rumput-rumput liar, pohon-pohon pakis tumbuh begitu lebatnya. Hutan ini jarang dijamah, beda dengan hutan sebelumnya yang sudah banyak orang memasukinya. Suara hewan pun tidak seramai hutan sebelumnya. Di sini lebih senyap. Hanya terdengar kicauan burung dan keras sekali. Rimbun gini takut ada ular, ujar si Cecep. Lah, ular mah pukul aja, bau golok kan, jawab Tony. Iya, kalau kelihatan, kalau keinjek keburu gigit lah, balas Cecep. Tiba-tiba Tony menghentikan langkahnya, menajamkan pandangannya pada rumputan di hadapannya. Seketika itu pula Cecep mengerti kalau Tony melihat sesuatu. Cecep pun ikut memperhatikan. Ada apa, Ton? Kelinci bukan? Tanya Cecep. Iya kayaknya, tadi kelihatan loncat sebelah sana. Kita cari pelan-pelan, ujar Tony. Mereka berdua berjalan menghampiri tepat terlihatnya kelinci tadi. Berjalan pelan, berusaha untuk tidak membuat suara bising. Tony melihat ke sana kemari, mencari pergerakan di antara semak-semak dan batang pohon. Begitu juga Cecep, sudah siap dengan tongkatnya. Ton, aku ke sebelah sini, kamu ke sebelah sana, ujar Cecep. Tony pun mengangguk, sudah mengerti dengan strategi mereka saat berburu. Cep, sebelah sini, teriak Tony yang melihat kelinci berloncatan di hadapannya. Ada sekitar 3 kelinci di sana. Dengan secepat kilat, Cecep menghampiri Tony dan mengejar kelinci itu. Kan banyak kataku juga, ujar Tony kegirangan melihat kelinci-kelinci yang sedang dikejar. Namun secepat kilat juga kelinci-kelinci itu berlarian, tapi ada satu yang tidak lepas dari pandangan Tony dan masuk ke sarangnya. Segera Tony menutup lubang dari sarang kelinci itu dengan jaring yang bisa dia gunakan. Cep, sini bantuin, ujar Tony sambil memegangi jaring. Si Cecep kemana sih, bukannya bantuin, ucap Tony ketus sambil memasang jaring di sarang kelinci itu. Berkali-kali Tony memanggil Cecep tapi tetap tidak ada jawaban juga. Merasa curiga dan mulai khawatir, Tony mulai mencari Cecep. Menengok ke sekitarnya, dan saat itulah Tony baru sadar bahwa dia sudah masuk jauh ke dalam hutan. Kegirangannya mengejar kelinci tadi membuatnya tidak sadar dia sudah berada jauh ke dalam hutan. Semak-semak dengan rumput liarnya dan pohon-pohon rimbun seakan menyelimuti dan mulai menerkam Tony dengan daun-daun rimbun dan akar-akar pohon yang menjuntai. Tony mulai merasakan ketakutan. Takut kalau dia tersesat di hutan itu. Tapi dia tetap tenang dan mencari keberadaan Cecep. Cep, Cep, teriak Tony berkali-kali sambil berjalan sedikit. Mengingat kembali jalan yang tadi dia lalui. Krosak. Ada suara dari semak di hadapannya Tony, jaraknya cukup jauh, tapi masih bisa Tony lihat semak itu memang bergerak-gerak. Segera Tony menghampirinya sambil memanggil Cecep. Cep, ini aku Tony, tunggu di situ, teriak Tony. Walaupun dia tidak tahu apakah itu Tony atau bukan. Tony mempercepat langkahnya menuju semak, dan sesampainya di sana tidak ada apapun, hanya semak belukar saja. Mungkin tadi hanya binatang, pikir Tony. Dan lagi terdengar suara krusuk dari semak-semak tadi. Kembali Tony menghampiri semak-semak itu sambil memanggil-manggil Cecep, namun tetap tidak ada jawaban. Dan saat menghampiri semak itu tidak ada apa-apa di sana. Seketika Tony merasakan keanehan dan mulai ketakutan. Wajar saja, Tony hanyalah anak kecil umur 10 tahun. Meski sering keluar masuk hutan, jika berada di situasi seperti ini dia takut juga. Setelah sekitar 15 menit, Tony berjalan mencari Cecep dan berusaha untuk kembali ke tempat dia masuki hutan itu. Tony pun merasa haus dan lelah. Dia pun berhenti berjalan dan duduk bersandar di sebuah pohon besar. Kemudian minum dan memakan pisang yang dia bawa. Aduh, capek. Istirahat dululah, kali aja Cecep ada kesini, ujar Tony sambil membuka tas dan mengambil pisang untuk dia makan. Perutnya sedikit terganjal dengan memakan satu buah pisang dan minum air. Tony tidak segera beranjak untuk kembali berjalan. Dia hanya duduk bersandar di pohon itu. Beralaskan tas di punggungnya, dia menikmati setiap tarikan nafasnya, menikmati udara segar. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari semak-semak di balik pohon tempat dia bersandar. Cecep!
teriak Tony saat itu. Tapi aneh, tidak ada jawaban. Tony memanggilnya lagi dan tetap tidak ada jawaban. Suara langkah itu semakin jelas dan semakin dekat menuju ke arah Tony. Semak-semak pun bergoyang menandakan ada seorang di sana sedang menghampiri Tony. Tapi siapa itu? Tony tidak tahu. Segera dia bersembunyi di balik pohon sambil mengintip. Semak itu pun bergoyang semakin kuat menandakan seseorang di sana semakin dekat. Tony bersiap mengintip. Jantungnya berdetak kencang. Dia tegang, merasa takut mulai menyelimutinya. Siang hari yang cerah pun serasa menjadi mencekam dan semakin gelap. Pohon-pohon rindang dan suara hembusan angin seakan menyelimuti Tony saat itu. Kesunyian menerkamnya. Dia benar-benar ketakutan. Takut apa yang datang menuju tempat dia mengintip. Namun tiba-tiba saat sudah sangat dekat dan Tony sudah mulai bisa melihatnya di balik semak, sosok itu berhenti. Terlihat dari semak yang berhenti bergoyang dan suara langkah yang menghilang seketika. Kesunyian benar-benar menyelimuti Tony saat itu. Dia diam terpaku di tempatnya berdiri. Sesekali dia melihat ke sekitar, tapi pandangan dia terarahkan kembali ke semak-semak itu. Dan tiba-tiba, wah! Tony berteriak kencang saat dia merasakan ada yang menepuknya dari belakang. Tony segera loncat dan berlari dari tempatnya berdiri. Berlari tak tentu arah, tapi dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan langkahnya terhenti saat dia melihat sosok itu. Sosok itu hitam, kurus, dan sedang tertawa terbahak-bahak melihat Tony. Itu adalah Cecep yang mengagetkan Tony dari belakang. Haha, kamu sih ngejar kelincinya gak lihat kiri kanan. Terus aja lari sampai saya gak bisa ngejar, jelas Cecep. Iya kan, takutnya gak kekejar. Tahu kan rumputnya pada tinggi begini, balas Tony. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tony kembali ke tempatnya tadi memasang jaring di sarang kelinci. Dan benar saja sudah ada 2 kelinci yang terjebak di jaring itu. Alhamdulillah, dapat 2 lumayan, ujar Cecep. Cep, sekarang mah kita masak nasi dulu yuk. Lapar, pengen makan, jelas Tony. Cecep mengiyakannya dan mereka mencari sungai untuk mendapatkan air supaya bisa memasak nasi. Beberapa menit mereka berjalan, mereka pun menemukan sungai kecil. Alirannya tidak begitu deras dan kedalamannya pun hanya sebatas paha saja. Singkat cerita, Cecep yang membersihkan beras di sungai, sedangkan Tony menyembelih dan membersihkan kelinci buruannya. Dia sudah biasa melakukannya sendiri. Dan tidak terasa matahari mulai condong ke barat. Cecep dan Tony duduk menghadap perapian yang sedang membara menanak nasi dan membakar kelinci buruan mereka. Cep, udah matang kali, ujar Tony. Cecep pun mengecek nasinya dan benar, nasinya sudah matang. Mereka menikmati makanannya, nasi hangat dengan kelinci bakar, membuat perut mereka kenyang dan bertenaga. Pulang yuk, keburu sore, ajak Tony. Iya, ayo, bentar beresin dulu peralatan, jawab Cecep. Setelah siap, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah, menyusuri jalan mereka yang lalui sebelumnya. Tidak ada jalan setapak atau petunjuk apapun, hanya mengandalkan jejak mereka sebelumnya. Ranting-ranting yang patah dan rumput bekas injakan kaki mereka lah yang menjadi satu-satunya petunjuk saat itu. Karena mereka benar-benar tidak tahu jalan keluar dari dalam hutan itu. Menyusuri sungai pun tidak mungkin, karena medan yang terjal dan sulit dilalui. Mereka hanya mengandalkan insting dan jejak mereka sebelumnya. Rerumputan liar, pohon-pohon tinggi membuat Tony dan Cecep tenggelam di dalamnya. Badan mereka yang masih kecil membuat mereka terkadang kesulitan saat berjalan di antara semak-semak belukar yang tinggi melebihi mereka. Saat sedang fokus berjalan, tiba-tiba Tony menepuk Cecep. Cep, ada orang tuh, lihat bapak-bapak, kejar yuk biar bisa bareng, ajak Tony. Mana gak kelihatan, jawab Cecep. Itu cepet, keburu ketinggalan, ujar Tony sambil menarik tangan Cecep dan berlari menghampiri orang itu.
"Pak, tunggu!" teriak Tony sambil berlari menghampiri, diikuti Cecep di belakang. Namun orang itu tetap berjalan, seolah tidak mendengar apapun, mungkin karena cukup jauh. Tony dan Cecep berusaha mengejar orang itu. Lelaki paruh baya dengan ikat kepala dan pakaian serba hitam berjalan semakin menjauh, kemudian hilang di balik semak dan pepohonan di hutan itu. Tony dan Cecep berhenti mengejarnya karena mereka kehilangan jejak dan keberadaannya. "Lari segitu kencengnya tetap gak kekejar," ujar Cecep kelelahan sambil mengusap keringat di keningnya. "Iya, lumayan jauh sih, terus susah ngejarnya, banyak rumput liar," jawab Tony, yang kemudian duduk di atas akar pohon besar dan minum air untuk menghilangkan rasa hausnya. Mereka berbagi air minum. Perjalanan pulang yang tak kunjung usai membuat Cecep dan Tony cemas. Mereka benar-benar tersesat di hutan itu. Suara kicauan burung yang sesekali terdengar sejak tadi kini hilang ditelan sunyi. Hanya suara gesekan-gesekan daun pohon-pohon rindang yang tertiup angin. Matahari pun semakin condong ke barat. Cecep dan Tony coba untuk terus berjalan ke arah selatan, menjadikan matahari sebagai patokan arah angin. Menit berganti jam. Tidak terasa, mungkin telah 2 jam mereka berjalan kaki. Namun tetap tidak menemukan jalan keluar. Cecep sudah sangat cemas bahwa dia tidak bisa pulang lagi ke rumahnya. "Ton, gimana ini? Gak nyampe-nyampe. Udah jalan kaki berapa jam? Terus udah sore, gimana kalau kemalaman?" Cecep menggerutu dengan wajah lesu. "Gimana lagi? Kalau gak terus jalan kaki, kita istirahat dulu sebentar, sama aku juga capek," kata Cecep. Mereka pun beristirahat, berbagi air minum yang tinggal sedikit. Perut mereka pun mulai merasa keroncongan. Mungkin energi mereka dari makan siang mereka sudah habis dipakai untuk berjalan kaki dari tadi. Tony mengeluarkan bekal makanannya, yaitu pisang. Begitu juga Cecep, dia membawa ubi rebus. Mereka pun memakan bekal mereka untuk mengisi perut dan energi untuk kembali berjalan kaki. Perjalanan berlanjut, namun lebih sulit karena langit mulai gelap. Kabut pun mulai turun menyelimuti hutan. Namun Cecep dan Tony masih bisa untuk melihat lingkungan sekitar, walau jarak pandangnya terbatas. Mereka berdua meskipun merasa ketakutan, tetap berusaha untuk tenang dan terus berjalan menyusuri hutan itu, berharap di depan sudah bisa keluar dari sana. "Cep, ada obor. Ayo ke sana, ada orang," seru Tony kepada Cecep, yang kemudian mengejar nyala obor di hadapan mereka. Badan mereka yang masih kecil dan pendek agak menyulitkan untuk tetap bisa melihat nyala obor itu. Namun masih tetap dikejar karena hanya sesekali obor itu terhalang pohon-pohon besar. Melihat dari pergerakannya, obor itu mungkin dibawa oleh orang dewasa. Cecep dan Tony berpikir mungkin itu orang yang tadi siang mereka kejar. "Kang, tunggu! Kang, tunggu! Saya tersesat," teriak Tony. Dan kemudian nyala obor itu berhenti bergerak, tapi tidak ada jawaban dari sana. Tony dan Cecep langsung percepat lari mereka menghampiri obor itu sambil terus berteriak memanggil-manggil. "Kang, tunggu!" Saat jarak mungkin tinggal 30 meter lagi, tiba-tiba nyala obor itu menghilang. Entah padam atau orangnya pergi, mereka tidak tahu. "Hah, kemana orang itu? Tiba-tiba hilang," ujar Cecep dengan nafas yang memburu karena lelah berlari. "Iya, biarin. Ayo kita kejar aja ke arah sana, biar bisa jadi obornya mati," ajak Tony. Mereka pun menuju ke arah sana, tempat terakhir mereka melihat obor itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. "Udah 2 kali nih kayak gini. Tadi siang gak kekejar, sekarang sama gak kekejar juga," ucap Tony kesal. "Iya, takutnya bukan manusia yang kita kejar," balas Cecep. "Ah, berisik, jangan bicara gitu kalau lagi tersesat," kata gini mah. Jelas Tony kesal pada perkataan Cecep. "Ya udah, kita lanjutin aja. Kamu sih pakai ngajak ke hutan ini," balas Cecep. Tony pun mengiyakan perkataan Cecep. Dia menyesal masuk ke hutan utara ini.
Karena memang hutan yang jarang dimasuki orang dan belum ada yang membuka jalan setapak di sini. Hutan menjadi semakin gelap saat itu. Walaupun masih terlihat matahari belum benar-benar tenggelam, Cecep dan Tony berinisiatif untuk membuat obor dari batang-batang kayu yang mereka temukan di sana. Mereka membuat obor dari batang-batang kayu yang tidak terlalu kering memberah ujungnya. Kemudian menyisipkan serpihan-serpihan kayu pinus yang mereka temukan di sana. Karena kayu ini memiliki getah yang mudah terbakar dan nyalanya cukup awet. Berbekal golok dan pisau, dengan mudah mereka membuat obor itu. Walaupun masih anak-anak, mereka sudah mahir membuatnya. Obor tidak langsung dinyalakan karena saat itu masih cukup cahaya matahari untuk menerangi mereka bisa berjalan. Singkat cerita, kegelapan pun mulai menyelimuti hutan. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Suara binatang malam mulai terdengar bersahutan. Suara binatang lebih ramai di malam hari dibandingkan siang tadi. Mungkin banyak binatang malam yang hidup di sini. Cecep dan Tony tetap waspada. Mereka berharap warga desa mencari mereka ke hutan. Karena sebelumnya mereka sudah pamit kepada orang tuanya untuk tidak pulang kemalaman. Hanya nyala obor yang mereka pegang yang menjadi penerangan saat itu. Langkah kaki kecil dan penglihatan mereka menjadi satu-satunya harapan untuk bisa menemukan jalan keluar. Keadaan semakin memburuk saat terasa rintik air hujan mulai turun membasahi. Gerimis saat itu menjadikan suasana malam menjadi mencekam. Suara binatang malam yang tadinya ramai pun hilang. Sunyi senyap. Hanya suara air hujan yang turun membasahi pepohonan. Keadaan semakin memburuk saat terasa rintik air hujan mulai turun membasahi. Gerimis saat itu menjadikan suasana malam menjadi mencekam. Suara binatang malam yang tadinya ramai pun hilang. Sunyi senyap. Hanya suara air hujan yang turun membasahi pepohonan. "Ton, udah kita di sini dulu," ujar Cecep. "Nanti di depan aja, Cep. Tanggung kalau di sini pohonnya kurang rimbun," bahas Tony. Mereka pun terus berjalan dan tiba-tiba yang mereka tunggu-tunggu ada di depan mata. Saat menyingkap semak-semak tinggi, Tony melihat ada sebuah rumah dengan nyala lampu minyak di depannya. Saat itu juga Tony memberitahu Cecep yang berada di belakangnya. "Cep, ada rumah, ayo cepet," seru Tony sumringah. "Alhamdulillah. Ya Ton, ayo kita ke sana." Segera mereka menuju rumah itu. Namun anehnya hanya ada satu rumah di sana. Tidak ada rumah lain lagi. Tapi itu tidak sempat terpikir oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanya ingin berteduh dan minta petunjuk jalan untuk pulang. Mereka sudah berada di depan rumah itu. Rumah panggung dengan dinding bilik anyaman bambu. Dan di depannya terpasang lampu minyak. Tidak ada pagar atau apapun. Jadi Tony langsung mengetuk pintu rumah itu. "Punten" atau "permisi," ujar Cecep. Tidak ada jawaban. Kembali Cecep mengetuk pintu itu. Diikuti Tony mengucap salam. Beberapa kali mengetuk tetap tidak ada jawaban. "Lagi keluar dulu kali Ton, kita tunggu aja sambil duduk di kursi sekalian duh," jelas Cecep. "Iya, kita tunggu aja dulu, nanti juga ada," balas Tony. Mereka yakin pasti ada orang, karena ada lampu minyak yang masih menyala dan minyaknya pun masih terlihat penuh. Sekitar 1 jam, Tony dan Cecep duduk di sana, tapi tidak kunjung ada orang yang datang. Cecep mengelilingi rumah itu, mengintip-intip ke bagian dalam rumah, tapi hanya kegelapan yang dia dapatkan. Mungkin memang tidak ada orang di dalam. Tony pun sama dia berjalan ke sekitar rumah. Tidak ada dilihatnya tanda-tanda keberadaan manusia. Gerimis sudah mereda. Suara hewan malam mulai terdengar kembali. "Cep, sini jangan jauh-jauh, nanti hilang lagi kamu mah," ujar Tony. "Ada juga kamu yang hilang ninggalin," belas Cecep. "Kita ke sebelah sana dulu yuk, lihat-lihat. Barangkali ada orangnya ya di sana," ujar Tony. Karena dia melihat ada bekas jejak manusia di sebelah sana. Mereka berdua pun pergi ke arah itu. Tony berjalan di depan, diikuti Cecep di belakangnya, berbekal kayu obor di tangan mereka masing-masing.
Ada gak, Ton? Jangan kejauhan, takutnya lupa jalan kembali ke rumah itu, ujar Cecep khawatir. Iya enggak, pengen lihat ke sebelah situ, balas Tony. Mereka pun berjalan berkeliling di sekitar rumah itu, sekedar untuk memeriksa barangkali ada orang atau rumah lainnya. Namun nihil, tidak ada rumah atau siapapun di sana. Akhirnya mereka kembali ke rumah dan hanya bisa duduk menunggu pemilik rumah itu. Lihat kondisinya, rupanya rumah ini sudah cukup tua. Dinding-dindingnya terlihat sudah banyak yang rapuh. Begitu juga tiang penyangganya terbuat dari kayu yang sudah sangat tua. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya obor berjalan mendekat ke arah Tony dan Cecep yang tengah duduk di depan rumah itu. "Cep, lihat ada yang kesini. Kayaknya yang punya rumah ini," seru Tony kepada Cecep sembari menggoyangkan pundaknya. "Mana?" "Oh iya, semoga bisa bantuin kita," jawab Cecep. Sosok itu pun semakin mendekat dan telah berada di depan mereka. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terpendek untuk ukuran orang dewasa. Jika dilihat dari wajahnya yang ditumbuhi janggut panjang beruban, kira-kira bapak ini berumur 60 tahunan. Mengenakan ikat kepala dan pakaian serba hitam. Pakaiannya luhus, mungkin karena terkena hujan dan perjalanan menyusuri hutan. Dia hanya memanggul kayu yang ternyata di ujungnya tergantung beberapa kelinci dan juga ikan. Dengan obor yang masih menyala di tangan kirinya, dia menatap Tony dan Cecep yang sudah berdiri di depannya, bersiap untuk menjelaskan kenapa mereka ada di sana. "Kang, mohon maaf, saya bersama teman saya ikut berteduh di rumah Akang," ucap Tony. Melihat Tony berkata seperti itu, lelaki tua itu pun menjawabnya dengan raut wajah ramah. "Silahkan Ujang, ini udah dari mana? Sudah malam gini, kenapa ada di sini?" tanya lelaki itu. Suaranya berat dan serak. Tony dan Cecep pun kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua tersesat di hutan ini seharian dan tidak tahu jalan pulang. Mendengar hal itu, lelaki parubaya itu pun mengajak Cecep dan Tony untuk beristirahat dulu di dalam rumahnya. "Aduh, kasihan anak-anak ini. Makanya jangan so tau kalau di hutan, jangan sembarangan. Udah, sekarang mah istirahat aja dulu di sini. Abang masakin dulu ikan sama kelinci," jelas lelaki itu sambil membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Cecep dan Mas Tony untuk masuk. "Terima kasih banyak Abah, tapi gak apa-apa ini teh Bang. Takutnya gangguin Abah," balas Cecep. "Ya enggak tuh Ujang, silakan masuk. Abah mah sendiri. Di sini udah lama, silakan masuk, jangan malu-malu, gak ada siapa-siapa ini," jelas lelaki itu. "Maaf Bah, nama Abah siapa?" "Kalau saya Tony dan ini Cecep," jelas Tony. "Sebut aja Abah Obonjang," jawab Abah sambil kemudian mempersiapkan bahan masakan untuk makan malam mereka. Pencahayaan di dalam rumah hanya sebuah lampu minyak temaram tapi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Suara binatang malam dan juga hembusan anginnya menemani mereka malam itu, disertai kepulan asap dari perapian yang sedang menanak nasi dan juga membakar ikan juga kelinci hasil buruan Abah. Tidak ada yang aneh dari rumah itu. Seperti rumah zaman dulu, kebanyakan tidak ada hiasan atau apapun. Hanya benda-benda untuk keperluan sehari-hari saja, seperti celurit, golok, tombak, bahkan busur panah pun ada. Mungkin peralatan untuk si Abah berburu. Singkat cerita, makan pun sudah siap. Abah menyajikannya di tengah rumah. Mereka duduk bersila siap menyantap masakan yang sudah ada di hadapan mereka itu. Harum sekali wanginya, membuat selera makan Tony dan Cecep menjadi tergugah. Mereka pun semuanya menyantap semua makanan yang sudah dihidangkan. Cecep dan Tony belum pernah merasakan makanan snack ini. Makanan yang mereka makan, santap, rasanya sangat berbeda. "Enak banget Bah, ini masakannya. Baru kali ini makan seenak ini," ujar Tony sambil menyantap makanannya. Tidak terasa makanan di hadapan mereka pun habis. Tony dan Cecep merasa kekenyangan karena begitu enaknya makanan yang mereka santap. Abah Obon membereskan sisa makanannya.
Kemudian menggelar tikar di luar di lantai ruangan itu. Sok Jang, pada istirahat dulu. Udah aja pada tidur di sini, udah malam. Besok diantar sama Abah pulang mah, ujar Abah Obon kepada Cecep dan Tony. Iya Bah, makasih banyak. Tapi kalau bisa mah antarkan kami sekarang Bah, soalnya takut warga kampung nyari-nyari kami, bahas Cecep. Sekarang mah sudah malam Ujang, gelap, mau pulangnya juga takutnya tersesat atau celaka. Udah di sini aja pada tidur, jelas Abah Obon. Setelah berbincang tentang pulang atau tidak, akhirnya Cecep dan Tony pun bersedia bermalam di sana bersama Abah Obon. Karena melihat sikapnya yang baik dan ramah, Cecep dan Tony pun merebahkan tubuhnya di ruangan itu. Mereka bersampingan. Tapi Abah Obon tidak ada di sana. Dia pergi ke depan rumah, kemudian bermain suling. Alunan suara sulingnya memecah kesunyian malam. Alunan suling itu sangat merdu namun sedikit menyeramkan dan juga sedikit aneh. Karena biasanya orang tua Cecep dan Tony melarang mereka untuk bermain alat musik di malam hari, apalagi suling, katanya pamali. Cecep yang penasaran mengintip Abah Obon yang sedang bermain suling dari celah-celah dinding rumah. Cecep lihat Abah Obon bermain sambil duduk bersila di atas kursi di halaman rumah itu. Dia terlihat sangat menikmatinya. Cecep pun berniat kembali ke tempat semula. Namun sebelum bergerak pindah, Cecep terkejut dan kembali mengintip. Dia melihat keanehan dan berusaha meyakinkan apa yang dilihat apakah benar atau tidak. Saat itu Cecep melihat bayangan yang dihasilkan dari cahaya lampu minyak hanyalah bayangan kursi saja. Sedangkan Abah Obon tidak ada siluet bayangannya di sana. Cecep terpaku melihat hal itu. Detak jantungnya menjadi cepat dan kuat, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Segera dia memanggil Tony. Ton, sini cepat, bisik Cecep. Tony yang sedang merebahkan tubuhnya menoleh ke arah Cecep. Apa tuh Cep, udah ngantuk pengen tidur, balas Cecep. Cepet kamu sini lihat ini, seru Cecep serius melihat respon Cecep yang serius itu seperti itu. Tony segera beranjak menghampirinya. Coba lihat sama kamu, intip dari sini. Si Abah gak ada bayangannya, bisik Cecep sambil mengarahkan Tony ke sela-sela dinding untuk mengintip. Ngaco kamu, emang si Abah hantu gitu, balas Tony. Setelah berdebat tentang hal itu secara bisik-bisik, akhirnya Tony mau mengintip ke sana. Dan benar saja, ternyata apa yang dikatakan Cecep itu nyata dan sedang Tony perhatikan. Cep, bener, gimana dong? Salah lihat kali kita, ujar Tony. Saat mereka sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba suara suling Abah Obon hilang. Tidak terdengar suara apapun di sana. Sunyi, senyap. Dan tiba-tiba tercium wangi bunga yang sangat menyengat, membuat bulu kuduk Cecep dan Tony berdiri. Mereka diselimuti ketakutan. Saat diintip lagi, Abah Obon sudah tidak ada di sana. Cecep dan Tony hanya bisa diam memutar pikiran, bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terdengar pintu di belakang rumah terbuka. Suara khas deritan pintu kayu tua menambah kengerian malam itu. Cecep dan Tony memperhatikan siapa yang masuk. Dan ternyata itu Abah Obon membawa air minum dengan asap yang masih mengumpul dari airnya. Minum hangat untuk mereka. Cecep dan Tony terkesima melihat Abah Obon. Antara ngeri dan segan, mereka hanya bisa duduk bersila melihat Abah Obon menyajikan minuman itu untuk mereka. Nah, silakan Ujang, diminum selagi hangat, ujar Abah Obon. Iya Bah, terima kasih, ucap Tony dengan suara gemetar. Di saat itu juga Cecep menepuk punggung Tony memberikan kode kepadanya. Saat itu mereka melihat bahwa Abah Obon memiliki bayangan saat terkena cahaya lampu minyak. Cecep dan Tony sedikit tenang, mereka berpikir mungkin tadi hanya salah lihat saja. Bah, ini wangi apa ya? Wanginya kuat banget, tanya Cecep kepada Abah Obon. Oh, ini wangi bunga di belakang rumah. Itu bunga kemuning Jang, jelas Abah Obon. Oh gitu Bah, wangi banget ya Bah. Kirain ada hantu. Karena kata emas saya katanya kalau kecium bunga kemuning berarti ada hantu yang lewat, jelas Cecep. Alah, bohong itu mah Ujang, jawab Abah Obon.
Singkat cerita, mereka pun menikmati minuman hangat itu, berbincang-bincang apapun yang terlintas di benak mereka. Akhirnya, Cecep dan Tony tidak bisa menahan kantuknya. Mereka merebahkan diri dan terlelap dalam tidurnya. Suara binatang malam dan pepohonan yang tertiup angin menjadi teman mereka dalam tidur lelapnya. Dan tiba-tiba, Tony terbangun dari tidurnya. Dia menengok ke sebelahnya, ternyata Cecep sudah tidak ada di sana. Tony pun sontak, terkejut mulai mencari temannya itu. "Cep," ujar Tony pelan sambil mencarinya. Tapi kemudian terdengar suara dari belakang rumah, dari dapur tepatnya. Suara itu seperti suara orang yang sedang makan, mengecap-ngecap bibir, dan terdengar pula suara kunyahannya. "Siapa itu yang sedang di dapur?" ujar Tony sambil menuju ke arah suara dengan langkah pelan dan tanpa suara. Perlahan dia mengintip dari pintu dapur. Cahaya temaram dari lampu minyaknya membuat Tony bisa melihat bayangan orang itu sebelum dia bisa melihat orangnya. Bayangannya seperti Abah Obon. Terlihat dari bayangannya dia sedang makan sesuatu. Memegang makanan dengan kedua tangannya, kemudian menggigit dan menariknya untuk dimakan. Seperti sedang makan daging. Mungkin itu daging kelinci sisa tadi, pikir Tony. Tony pun beranikan diri untuk menghampirinya, dan memang benar itu Abah Obon. Dia sedang asik makan, namun posisinya memonggongi Tony yang saat itu menghampirinya. "Bah, lagi makan? Lihat Cecep gak? Gak ada di dalam, kemana ya?" tanya Tony. Namun Abah Obon tetap asik menyantap makanannya. Tidak menjawab pertanyaan Tony, menoleh pun tidak. Dan lagi Tony bertanya, "Bah, lihat Cecep gak?" Nadanya sedikit tinggi dan nyaring. Dan akhirnya Abah Obon yang sedang asik makan itu berhenti mengunyah makanannya, menengok perlahan ke arah Tony yang ada di belakangnya saat itu. Saat itu pula Tony dia mematung seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tony lihat bola mata Abah Obon berwarna hitam sepenuhnya. Mulutnya berlumuran darah dengan potongan daging yang masih dia gigit untuk dimakan. Sungguh sosok yang sangat mengerikan. Suasana menjadi sunyi senyap. Ketakutan seketika menyelimuti Tony, menerekamnya dalam sebuah situasi mencekam. Jantungnya berdetak kencang seketika, apalagi saat dia lihat makanan yang dia pegang oleh kedua tangan Abah Obon. Itu adalah Cecep dengan leher terkoyak dan isi perut yang sudah berceceran keluar. Tony tidak bisa bergerak sedikit pun, seolah ada yang menahannya di sana. Ingin dia berlari tapi sulit untuk melangkahkan kakinya. Kemudian Abah Obon yang ada di hadapannya itu menjatuhkan tubuh Cecep yang sudah tidak bernyawa. Dia bergerak maju ke arah Tony dan langsung loncat menerkam anak itu. "Ah!" teriak Tony memecah keningan malam yang sunyi senyap itu. Pandangannya kosong. Dia menatap lurus ke depan, samar dia melihat atap rumah. Tubuhnya terbaring di lantai rumah itu. Dan anehnya, tidak ada siapapun yang menerekamnya. Dia masih terbaring di tempat dia tidur tadi. Segera Tony menengok ke arah samping dan Cecep masih ada di sana tertidur dengan pulasnya berselimut kain sarung. Tony merasa lega, ternyata yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Segera Tony menengok ke arah samping dan Cecep masih ada di sana tertidur dengan pulasnya berselimut kain sarung. Tony merasa lega, ternyata yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun saat itu juga Tony mendengar suara yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Suara orang yang sedang makan dari arah dapur. Tony merasakan keanehan saat itu. Dia merasa ketakutan dari apa yang terjadi di dalam mimpinya. Segera dia membangunkan Cecep, mengguncangkan tubuhnya yang tertidur pulas. "Cep, bangun Cep!" bisik Tony sambil mengguncang tubuh Cecep. Cecep pun membuka matanya. Segera Tony memberi isyarat kepada Cecep untuk tidak bersuara dan menyuruhnya untuk mendengarkan suara yang terdengar dari arah dapur. "Ayo kita lihat apa itu," bisik Tony. Cecep yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi menurut saja apa yang dikatakan Tony. Mereka berdua pun menuju ke sana, berjalan perlahan berusaha tidak menimbulkan suara dan mengintip perlahan dari pintu dapur. Tony berusaha mencari bayangan di dinding dapur, tapi nihil, tetap tidak terlihat bayangan dari sana. Akhirnya Tony memberanikan diri melangkah
lebih maju ke depan. Dan terlihat di sana Abah Obon yang sedang makan memunggungi Tony dan Cecep. Persis seperti apa yang Loni lihat di dalam mimpinya. Namun ada hal yang berbeda. Seperti yang ada dalam mimpi, Tony baru sadar bahwa Abah Obon tidak memiliki bayangan. Padahal sangat jelas kursi yang didudukinya terlihat bayangannya di lantai dapur itu. Seketika Tony memberi kode kepada Cecep untuk menunjukkan telunjuknya ke arah bayangan kursi di lantai. Cecep langsung mengerti dan seketika ketakutan menyelimuti mereka. Kejadian itu terjadi begitu cepatnya. Saat itu juga Abah Obon berhenti mengunyah, mulai bergerak, tapi hanya kepalanya yang bergerak menengok ke arah Tony dan Cecep di belakangnya. Dan yang mengerikannya adalah kepalanya memutar 180 derajat ke belakang. Bola matanya berwarna hitam sepenuhnya. Bibirnya tersenyum lebar menyeringai dengan darah berlumur. Dan bau busuk yang seketika itu tercium menyengat. Cecep dan Tony diam terpaku, masih terkesima dengan apa yang mereka lihat. Aliran darah mereka semakin cepat, detak jantungnya semakin kuat, dan teriakan mereka berdua saat itu memecah heningnya malam di tengah hutan utara. Segera Cecep dan Tony berlarian keluar dari rumah itu. Perbekalan mereka tertinggal di sana dan tidak terpikir untuk membawanya. Yang mereka pikirkan hanyalah lari sekencang dan sekuat tenaga mereka pergi dari tempat mengerikan itu. Terdengar suara tawa yang mengerikan dari dalam rumah. Saat Cecep dan Tony berlarian keluar dari pintu depan rumah, tiba-tiba angin bertiup kencang, pepohonan bergoyangan, dan menghasilkan suara alam yang mengerikan dibarengi lolongan anjing hutan dari kejauhan. Cecep memberanikan diri untuk menengok ke belakang, menengok rumah itu, dan apa yang dia lihat saat itu bukanlah rumah, tapi sebuah pohon besar tua yang rindang dengan akar-akar tua yang menjulur sampai ke tanah. "Lari Cecep, jangan tengok kemana-mana," teriak Tony. Mereka pun terus berlari tak tentu arah. Di tengah gelapnya hutan, hanya cahaya bulan purnamalah yang menjadi sumber cahaya saat itu. Sudah merasa cukup jauh, mereka berhenti karena merasa lelah, dan Cecep merasakan sakit di telapak kakinya karena tergores benda-benda tajam saat berlari. "Capek, bentar berhenti dulu, sakit kaki aku," ujar Cecep dengan napas memburu karena lelah berlari. "Ya Cep, sama aku juga capek. Aku masih belum percaya dengan apa yang barusan terjadi," balas Tony. Mereka pun memutuskan untuk di sana bersembunyi di bawah pohon besar karena takut akan bertemu lagi dengan sosok itu. Sekitar 1 jam berlalu. Mereka masih tetap di sana karena merasa tempat ini aman dan berharap ada warga kampung yang mencari mereka. Namun tiba-tiba Cecep merasakan tidak enak perut dan merasa mual. Dan akhirnya Cecep memutihkan isi perutnya. Semua makanan yang sudah dia makan tadi keluar seluruhnya dan baunya sangat busuk menusuk hidung mereka berdua. Sontak Cecep merasa lemas sekaligus kaget dengan muntahnya itu. Tidak pernah dia mengalami hal seperti itu. Dan ternyata Tony juga menyusul dengan muntah yang sama berbau busuk. Keadaan gelap saat itu membuat mereka tidak dapat melihat muntahannya. Hanya bisa merasakan begitu banyak makanan yang mereka muntahkan. "Gak enak perut, bau gini muntahnya. Baru kali ini aku muntah kayak gini," ujar Tony sambil menutup hidung dengan pakaiannya. Begitu juga Cecep, dia tidak banyak bicara, hanya dia menutup hidung sambil sesekali mengusap-usap perutnya. Dan lagi yang dia muntahkan isi perutnya. Tony teringat bahwa dia membawa korek. Segera dia mengogoh saku celananya, menyalakan korek, dan lihatlah muntahan mereka itu. Sangat menjijikan dan banyak terlihat bulu-bulu binatang mirip seperti bulu kucing dan ular. Mereka kebingungan melihat itu. Rasanya mereka tidak pernah memakan hal seperti itu. Tapi teringat dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mungkin apa yang mereka makan bersama Abah Obon bukanlah seperti kelihatannya.
Tidak tahan dengan bau muntah mereka, Tony dan Cecep beranjak pergi dari tempat itu. Melangkahkan kaki-kaki kecil, mereka menyusuri lebatnya hutan di dalam kegelapan malam. "Ton, jangan lari ya, kaki aku sakit," ujar Cecep. "Iya enggak, Cep. Aku juga capek tadi muntah kayak gitu." Mereka berdua benar-benar ingin segera pulang dan menemukan jalan keluar. Rasa putus asa mulai menyelimuti, tapi Tony dan Cecep tetap saling menyemangati satu sama lain untuk bisa pulang ke rumah dan percaya bahwa mereka akan selamat. Menit berganti jam, entah pukul berapa itu, yang jelas telah melewati tengah hutan, tengah malam. Dan tiba-tiba Tony mendengar suara jeram air. "Cep, kedengeran gak?" tanya Tony. "Iya Ton, kedengeran, ada sungai," jawab Cecep. Mereka menajamkan pendengarannya, begitu berjalan menuju arah sumber suara. Akhirnya mereka berada di tepi sungai. Aliran air di malam hari terlihat gemerlap oleh pantulan cahaya bulan. Suara jeram dan bebatuan di sungai menjadi pemandangan yang memberikan harapan kepada mereka untuk menemukan jalan pulang. Segera Cecep dan Tony pergi ke tepi sungai, mengambil airnya untuk membersihkan mulut mereka dan juga meminum karena haus telah berjalan begitu jauhnya. "Alhamdulillah nemu sungai. Gimana kalau kita susuri sungai ini? Karena pasti ujungnya kita sampai di kampung," jelas Cecep. Tony mengiyakan ajakan Cecep dan mereka pun menyusuri tepi sungai. Berjalan perlahan, meloncati dari batu ke batu. Begitu sulit melaluinya di malam yang gelap. Kadang mereka terpleset saat menginjak batu yang licin. "Cep, gak akan bener jalannya, sulit, kita balik lagi," seru Tony. Mereka pun berjalan kembali ke dalam hutan, tapi tetap tidak jauh dari aliran sungai, berharap bisa mendapatkan jalan keluar dari sana. Dan setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh, mereka pun mulai kehabisan tenaga untuk terus berjalan. Namun harapan yang mereka tunggu akhirnya ada di hadapan mata mereka. Terlihat ada pemukiman penduduk. Banyak rumah di sana terlihat dari cahaya lampu minyak yang menyala di depan rumah-rumah itu. Segera mereka berdua mempercepat langkahnya. Setelah mendekat ke pemukiman, mereka merasa asing dengan tempat itu. Belum pernah sebelumnya mereka berdua memasuki pemukiman itu. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah mereka bisa mendapatkan pertolongan. Mereka berjalan memasuki gapura di depan pemukiman itu. Berjalan memperhatikan rumah-rumah di kiri dan kanan mereka, dan rupanya terlihat dari jendela rumahnya masih ada rumah yang penghuninya masih terjaga. Segera Cecep dan Tony mengetuk pintu rumah itu untuk meminta pertolongan. "Assalamualaikum," ujar Cecep sambil mengetuk pintu rumah itu. Dan tidak lama kemudian terdengar suara membuka kunci dari dalam. Kemudian pintu pun terbuka. "Mau ketemu siapa, Ujang? Jam segini?" tanya orang itu. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan membuka pintu rumahnya. Mereka berdua menjelaskan bahwa mereka tersesat di hutan dan seterusnya sampai akhirnya bisa sampai ke sana. Dengan iba, wanita itu mempersilahkan kedua anak itu masuk. Cecep dan Tony pun masuk ke dalam rumah itu. "Ibu, terima kasih sudah dipersilahkan masuk," ujar Tony. "Silahkan Ujang, silahkan istirahat dulu, kasihan sekali kalian anak-anak masih kecil tersesat dalam hutan," jawab wanita itu. "Nanti besok sama tetangga ibu diantar pulangnya ya. Kalau sekarang sudah malam, kasihan pasti capek." "Kau mau tidur tuh di kamar yang kosong," jelas wanita itu. "Iya Bu, terima kasih, alhamdulillah bisa sampai ke kampung ini," bahas Cecep. Akhirnya mereka pun ke kamar yang ditunjukkan oleh wanita itu. Cecep dan Tony pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang tergelar di lantai. Berentangkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan pegal berjalan sekian jauhnya. Namun ada yang berbeda dengan rumah itu. Saat pertama menginjakkan kaki di sana, Cecep dan Tony mencium wangi bunga yang harum sekali. Mungkin minyak wangi dari wanita itu. Wanginya tidak menyengat, tapi membuat mereka berdua betah menciumnya. Rasa lelah dan kantuk akhirnya mengantarkan mereka berdua ke dalam tidurnya, dan terlelaplah mereka ke dalam tidur yang nyenyak. Setelah perjalanan panjang yang mengerikan, dalam tidur lelapnya,
Tony tiba-tiba merasa ada yang mengguncang-guncang tubuhnya, membangunkannya dari tidur nyenyaknya itu. Dan saat membuka mata, itu adalah Mang Asep, tetangga rumahnya. Sontak Tony pun kaget, bagaimana bisa Mang Asep bisa berada di sana. "Tony, bangun, hei bangun!" teriak Mang Asep sambil mengguncang tubuh kecil Tony. "Mang Asep," seru Tony sambil kemudian bangun dan duduk. Hal yang semakin membuat Tony bingung adalah saat dia melihat ke sekeliling, ternyata dia berada di tengah-tengah perkuburan dan dia sedang duduk di atas makam. Begitu juga Cecep yang sudah duduk di sampingnya dengan wajah kebingungan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bisa pulang ke rumah bersama Mang Asep. Sesampainya di kampung, ternyata warga kampung sudah mencari mereka dari kemarin malam, namun tidak bisa menemukannya. Hutan utara pun menjadi lokasi pencarian, tapi warga tidak bisa menemukan mereka. Hanya tas berisi perlengkapan mereka yang bisa ditemukan. Akhirnya Cecep dan Tony menjelaskan apa yang mereka alami kepada semuanya, dan mereka tidak lagi sembarangan saat pergi ke hutan, apalagi ceroboh pergi ke tempat yang belum terjamah. "Nah gitu Jang," ujar Om Tony kepada saya sambil menyeruput kopi hitamnya. Oke, sekian, terima kasih. Ini adalah tweet pertama dari akun Sayutama 666 yang berjudul Sasab. Jangan lupa follow dan subscribe channel Bebas Horor. Dan kalau mau langsung tahu ceritanya, langsung aja klik link di deskripsi, ada link akun Twitter Sayutama 666. Bye bye, see you next time.